yang menghormati para jamaah pengajian Masjid Al-Barokah. Sebelumnya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, berupa nikmat iman, nikmat Islam serta dengan nikmat sehat, sehingga dengan nikmat sehat inilah alhamdulillah kita semua bisa tetap istiqomah menjalankan sholat subuh berjamaah
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Dalam surat Ali Imran disebutkan, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi kalau misalnya kita ingin meraih pahala daripada sedekah yang paling banyak, yang paling besar, maka bersedekahlah kita dengan barang yang masih kita sayangi, dengan barang yang masih kita cintai. Kalau pakaian itu baru juga dipakai sekali, ada orang minta kasih. Maka oleh karena itu hadirin yang berbahagia, rasa-rasanya tidak semua orang bisa mampu di level ini. Benar atau tidak ini? Apalagi seorang perempuan, jika mengamalkan ini, lantana birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Ditanya, ibu ada nggak harta yang paling ibu cintai? Ada. Berbentuk harta atau bukan? Bukan. Tapi berbentuk suami. Saya cinta sama suami. Nah, kalau misalnya ibu cinta sama suami, amalkan firman Allah, dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Ibu mencintai suami ketika ada orang ingin. Ini apa? Nah, para hadirin jamaah yang berbahagia. Nah, maka oleh karena itu sedekah disebut sebagai amalan yang mengherankan. Ketika seseorang mampu untuk mengamalkan sedekah yang paling utama, maka silahkan praktekkan. Sedekahlah kepada sesuatu yang masih kita cintai, sesuatu yang masih kita sayangi. Jangan berpikir A, B, dan C terlalu lama, tapi berpikirlah sesuatu yang kita korbankan, sesuatu yang kita sedekahkan, apalagi sesuatu itu yang masih kita rindukan, yang kita cintai dan sayangi. Pasti Allah akan balas lebih daripada itu. Modalnya apa? Keyakinan, ihsan. Lalu ditanyakan, bagaimana jika ia tidak mampu mempunyai harta yang banyak? Aduh, jangan-jangan saya bersedekah harta yang masih saya cintai, apalagi sampai banyak, sedikit aja tak ada. Nah, kalau kita tidak mampu mengeluarkan sedekah yang kita miliki daripada harta yang banyak, maka bersedekahlah dengan kelebihan harta. Kan kita nih mengamalkan poin yang kedua, kita bersedekah itu bukan karena kebanyakan harta, tapi karena apa? Ada sedikit harta yang kita keluarkan. Ya, banyak mah enggak, tapi yang kita keluarkan itu adalah daripada kelebihan harta kita. Banyakkan yang kita keluarin, apa banyakkan yang kita pakai? Ya, banyakkan yang kita pakai. Kita bersedekah tuh daripada kelebihan harta. Namanya kita punya uang 10 juta kita keluarkan, namanya 1 juta. Lebih banyak mana yang kita keluarkan? Lebih banyak yang kita pegang, yang kita makan, yang kita pakai daripada yang kita keluarkan. Nah, maka oleh karena itu para hadirin jamaah yang berbahagia, kalau kita mampu level yang pertama, begitu kita punya uang banyak, kita keluarkan dengan banyak tersebut. Kalau kita tidak mampu mengeluarkan uang yang banyak, ya daripada kelebihan harta, sebagian harta juga kita keluarkan, itu juga bagus. Intinya kita mau untuk bersedekah. Lalu sewaktu ditanya kepadanya, bagaimana jika tidak mempunyai kelebihan daripada makanan, maka hendaklah bantu dengan kekuatan tenaga. Jadi kalau misalnya sedekah itu bukan hanya dihitung dengan harta. Kalau kita bersedekah itu tidak hanya dihitung dengan makanan. Kalau kita mampu mengeluarkan dengan harta, silahkan bersedekahlah kita dengan harta. Kalau kita mampu bersedekah dengan tenaga, maka silahkan kita bersedekah dengan tenaga. Kira-kira kalau sedekah dengan tenaga, contohnya ngapain?
insya Allah ini pun bagian daripada sedekah. Cuman sedekah bukan dengan harta, melainkan dengan tenaga. Ada pembangunan masjid, kita bantu dengan tenaga kita, ya, sesuatu yang baik, ya, kemaslahatan umat, kita bantu dengan tenaga kita. Ini pun bagian daripada sedekah. Nah, maka oleh karena itu para hadirin jamaah yang berbahagia, bagaimana kalau misalnya dia tidak mampu melakukan sedekah dengan tenaganya? Apakah bisa bersedekah dengan jalan yang lain? Kalau misalnya dalam sedekah itu kan, kalau misalnya kita tidak mampu bersedekah dengan harta, tidak mampu juga bersedekah dengan tenaga, maka kalau misalnya kita mempunyai ilmu, bisa juga bersedekah dengan ilmu. Bahkan utama sedekah itu sedekah ilmu, jika kita mempunyai ilmu. Kenapa bisa lebih daripada harta? Karena ilmu itu para hadirin jamaah yang berbahagia, contoh kecil saja. Saya umpamanya punya ilmu saya umpamanya surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah yang saya ajarkan kepada 10 orang daripada murid-murid, diajarkan sampai si A, si B, si C, 10 orang itu hafal bacaannya, fasih bacaannya. Maka ketika ilmu yang saya miliki surah Al-Fatihah diajarkan kepada murid yang 10 itu, maka tidak sedikit pun berkurang ilmu Fatihah yang ada dalam diri saya. Saya bisa Fatihah namanya dari tahun basmalah sampai waladhdallin, diajarkan kepada murid yang pertama, dia mampu baca dari tahun basmalah sampai waladhdallin. Murid yang kedua sampai murid yang ke-10. Pertanyaannya, bacaan Fatihah saya berkurang atau tidak? Berkurang atau tidak? Tidak. Tapi kalau misalnya kita sedekah dengan harta, umpamanya kita punya uang 100.000, dibagikan kepada 10 orang, masing-masing orang dikasih 100.000, masing-masing orang dikasih 10.000. Kira-kira dari 100.000 dikasih kepada 10 orang, setiap orang dikasih 10.000, uang yang 100.000 yang ada di saya kira-kira masih ada atau tidak? Masih ada tidak? Uangnya 100.000 nih, saya kasih nih kepada 10 orang, nih kamu 10.000 ya, 10.000. Nah pertanyaannya, uang yang tadi, uang 100.000, ketika saya bagikan kepada 10 orang, setiap orangnya itu dikasih 10.000, uang yang 100.000 saya ada atau tidak? Habis. Kenapa? Karena sudah dibagikan. Tapi kalau misalnya sedekah ilmu, saya punya surah Al-Fatihah dibagikan kepada 10 orang masing-masing sampai bisa baca dan hafal, maka ilmu Al-Fatihah yang ada dalam diri saya bukannya menghilang, bukannya berkurang, tapi justru malah bertambah. Hafalannya malah kuat. 10 orang ngajarin Al-Fatihah, setiap satu orang 10 balik, berarti Fatihah saya kira-kira malah menghilang apa malah bertambah hafalannya? Wah, luar biasa. Nah, para hadirin jamaah yang berbahagia, kalau sedekah harta Allah ganti, ya. Allah ganti ketika kita keluarkan uang 100.000 itu memang tidak ada lagi di kantong saya, tapi tunggu balasan dari Allah, tidak akan lama kemudian pasti Allah akan ganti yang lebih banyak. Nah, kalau misalnya sedekah ilmu itu bukannya diganti, ya, masa diganti? Tidak, tapi yang ada justru malah ditambahi. Oleh karena itu, jamaah hadirin yang berbahagia, tinggal kita kepada diri kita mampu di poin yang mana. Kalau kita menjadi orang yang kaya, maka silahkan bersedekah dengan harta kita. Kalau kita mampu dengan kekuatan tenaga fisik kita kuat, maka bersedekahlah dengan kekuatan tenaga kita. Kalau kita ditakdirkan sebagai orang yang alim, orang yang berilmu, bersedekah dengan ilmu kita. Kalau kita ditakdirkan sebagai pemikir, wah, dengan kecerdasan pikiran kita sehingga memberikan solusi yang terbaik, bersedekahlah dengan pemikiran-pemikiran kita yang jenius. Lalu bagaimana kalau misalnya saya tidak termasuk kategori orang yang kaya raya, tidak termasuk orang yang gagah fisiknya, tidak termasuk bagian orang yang pintar keilmuan
Ya, melemparkan senyuman kepada seseorang, ya, tapi bukan karena sesuatu gitu kan, tapi memang karena kita sesama orang yang beriman senang berjumpa dengan sesama orang yang beriman, saling melemparkan senyum daripada satu dengan yang lainnya. Ini bagian daripada sedekah. Maka ketika ada orang pagi-pagi udah nyengir aja, ya, ini sedang bersedekah. Cuma jangan kelewatan, ketemu orang senyum, ketemu pohon pisang senyum gitu kan, ya orang apa nih, ya, mengamalkan sedekah tapi kebablasan. Hadirin yang berbahagia. Jadi maka oleh karena itu yakini, duduk saja kita di masjid saat ini, insya Allah Allah hidup dengan sedekah. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka oleh karena itu para hadirin jemaah yang berbahagia, di sini disebutkan ma tala'at samsun illa bu'isa bijanbataiha malakani yunadiyan wa innahuma yusmi'an ahlal ardi illa saqalain ayyuhan nasu halumu ila rabbikum fa innama qalla wa tabba khairun mimma kasura wal hayya wal malakani yunadiyan Allahumma ajil limunfiqi malihi khalaq wa ajil limumsiki malihi talaqan. Jadi ketika datang pagi-pagi seperti ini, ya, para hadirin jamaah yang berbahagia, maka itu ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat itu berdoa. Doanya versi yang di sini, Allahumma ajil limunfiqi malihi khalaq. Malaikat yang satu lagi, wa ajil limumsiki malihi talaqan. Bagaimana tuh doa malaikat? Wahai Allah, berikanlah ganti dengan segera bagi orang yang membelanjakan hartanya. Itu yang pertama. Yang nomor kedua, dan binasakanlah dengan segera bagi orang yang menahan atau pikir terhadap hartanya. Jadi tiap pagi itu malaikat berdoa. Yang pertama dengan doa Allahumma ajilil munfiqi malihi khalaqa. Ini bagi siapa nih? Bagi orang yang gemar bersedekah. Wahai Allah, berilah ganti dengan segera bagi orang yang membelanjakan hartanya. Pagi-pagi subuh-subuh dia sudah bangun, bergegas untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ketika dia sudah mampu menjalankan itu, dia sudah mengamalkan sedekah. Apalagi ketika beres melaksanakan sholat, ada keropak berapa dia mengeluarkan daripada apa yang dia punya, memasukkan hartanya ke dalam keropak, bagian daripada sedekah. Atau ketika melakukan taklim seperti ini, mohon maaf, saya sedang bersedekah, sedekah subuh, betul apa Ustaz? Di bagian daripada ini, duduk kita hadiri majlis ini semuanya, kita insya Allah mendapatkan doa yang pertama daripada malaikat dengan doa Allahumma ajil lil munfiqi malihi khalaqa. Wahai Allah, berilah ganti dengan segera bagi orang yang membelanjakan harta. Amin ya rabbal alamin. Tapi bagi orang yang kedua nih, yang ketika datang di pagi hari, dia menjadi orang yang pikir, dia tidak mau berzikir, dia tidak mau beribadah, dia tidak mau bersedekah, maka malaikat berdoa wa ajil lil mumsiki malihi talaqan. Binasakan dengan segera bagi orang yang menahan hartanya atau pikir terhadap hartanya. Nah, untuk bilang ini terjadi. Para hadirin jamaah yang berbahagia, maka perhatikan, kalau sholat itu di komplek-komplek itu biasanya yang waktu ramai biasanya sholat apa? Di waktu apa? Di waktu maghrib ramai apa tidak? Di waktu isya ramai apa tidak? Rata-rata isya. Kalau waktu subuh sini ramai ya. Luar biasa. Ya. Ada orang yang mengamalkan ketika kalau begitu saya pengen dapat doa dari malaikat. Begitu datang waktu subuh, dia datang ke masjid, ada rezeki dia masukkan ke dalam keropak, lantas dia berangkat untuk ke tempat pekerjaan. Insya Allah selama dia satu hari penuh oleh Allah akan dijaga, oleh Allah akan dipermudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal
subuh versinya dengan menggunakan apa tuh? Roka. Boleh ya para hadirin jamaah yang berbahagia dan amat sangat bagus. Nah para hadirin jamaah yang berbahagia, kita lanjutkan. Ada lagi yang berkaitan tentang sedekah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali mengajarkan kita berkaitan tentang pentingnya kita untuk bersedekah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hasinu amwalakum bizakati, wadawu baradakum bisedekati, wastaqbilu anwa'a baladi bidu'ai." Kata Rasul, bentengilah hartamu dengan zakat. Jadi zakat itu bisa membentengi harta kita. Maka cara membersihkan harta kita itu dengan zakat. Cara membersihkan badan kita itu juga dengan zakat. Maka dalam puasa itu suka ada yang disebut dengan apa? Zakat fitrah, ada juga dengan zakat mal. Kalau fitrah berarti untuk badan kita, kalau misalnya harta berarti dengan zakat mal. Hasilu amwalakum, bentengilah hartamu dengan zakat. Nah, terus wadawu maradakum bisedekah, obatilah orang-orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Bahkan wastaqbilu anwa'al bala'i bidu'a, dan hadapilah berbagai macam musibah itu dengan berdoa. Amalin hadis ini insya Allah. Yang pertama, jika kita punya harta, agar harta kita abadi kekal. Umpamanya nih, kadang-kadang kita namanya di dunia gitu kan. Kalau misalnya urusan harta itu, ya kalau lagi di atas, kadang di bawah. Nah maka oleh karena itu, ketika kita sedang mempunyai kekuasaan, sedang mempunyai harta yang banyak, sedang mempunyai kenikmatan dari Allah, agar kenikmatan itu menjadi berkah, bahkan tidak langsung jatuh, tidak langsung menghilang, maka silakan bentengi harta kita dengan melakukan zakat, membersihkan daripada harta-harta, karena memang dalam harta kita ada sebagian daripada hak orang lain. Bersihkan. Jadi ketika kita sedang bersyukur, ya, diobatkan diri kita dengan melakukan kebaikan, maka insya Allah harta yang kita miliki akan senantiasa menjadi harta yang barokah. Amin ya Rabbal. Atau kalau misalnya kita sedang sakit, bagaimana tuh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan kesembuhan? Maka kalau misalnya kita lihat di dalam hadis ini, ternyata sedekah itu mampu, ya, mengobati daripada orang-orang yang sakit. Maka ketika orang yang sakit itu banyak yang sedekah. Mudah-mudahan dengan sakit kita terus kita obati dengan sedekah, maka sakit kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disembuhkan. Insya Allah. Ini dulu ketika Covid ini banyak sekali yang mempraktekkan bersedekah luar biasa. Tapi jangan ketika sakit aja. Ini giliran sakit memang sering sholat. Kan kita menghadap begitu Pak. Ketika susah baru mau ke masjid. Ketika sakit baru mau ke masjid. Ketika sakit yang disebut nama Allah. Buktinya apa? Selalu terucap astagfirullah, Allahu akbar. Ketika Allah kasih sembuh, lupa sama Allah. Ketika lagi susah, belum ketemu pekerjaan, rajin datang sholat ke masjid berjamaah. Ketika sudah dapat pekerjaan, lupa sama masjid. Nah, nggak boleh seperti itu. Jadi para hadirin jamaah yang berbahagia, hasinu amwalakum bizakat, bentengilah hartamu dengan zakat. Wadawu mardakum bisedekah, obatilah orang-orang yang sakit dengan bersedekah. Wastaqbilu anwa'al bala'i bidu'a, dan hadapilah berbagai macam musibah itu dengan banyak-banyak berdoa. Insya ada orang bakhil. Nah, siapa sih yang disebut dengan kategori orang bakhil? Di sini disebutkan al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Orang bakhil itu disebut juga orang yang pikir. Nama lain dari pikir apa sih? Koret, kedekut. Koret. Nama lain koret? Meregehese. Meregehese. Nama lain dari meregehese? Pelit koret. Pikir. Nah, bahasa Arabnya bakhil. Jadi orang yang pikir, orang pelit
banyak, tidak mesti muluk-muluk, tidak mesti besar-besar. Ketika ada saja, ketika kita datang ke masjid, apa sih yang kita bawa daripada uang kita? Kira-kira kita ke masjid ini bawa uang banyak atau bawa uang sedikit? Sedikit. Bahkan nih kalau misalnya ibu-ibu nih, kalau misalnya ke pengajian termasuk bapak-bapak, kalau bawa uang 100.000 kira-kira kegedean apa kekecilan? Kegedean. Masukin keropak 100.000 kira-kira kegedean apa enggak? Ya, kan ada versinya tuh, masuk keropak itu tergantung warna. Ada yang warna merah, ada yang warna biru, kan? Ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, ada yang warna apa lagi? Abu. Ketika keropak masuk, warna apa yang masuk? Abu. Yang merah kira-kira masuk apa enggak? Lebaran setahun sekali. Yang biru kira-kira masuk enggak? Lewat. Yang warna biru, warna ini hijau 20.000 gitu kan. Yang warna ungu 10.000. Tapi yang lancar masuk keropak itu warnanya apa tuh? Abu-abu. Berapa abu deh? 2.000. Masya Allah. Modal 2.000 masuk surga, murah banget ini surga ya. Tapi pertanyaannya, ketika kita masuk ke pengajian, ke masjid, bawa uang kayaknya 100.000 terlalu besar. Masuk ke mall, bawa uang 100.000 kegedean apa kekecilan? Kok bisa ya mahalan mall daripada masjid ya? Kalau kita nih bawa uang 100.000 ke masjid terlalu besar, bawa uang 100.000 ke apa saja kira-kira? Kegedean apa kekecilan? Kecil. Nah maka oleh karena itu ibu hadirin yang berbahagia dan bapak-bapak semua yang berbahagia, kita ini masuk ke masjid bawa uang tidak dituntut harus besar, tapi dituntut dengan keikhlasan. Tapi semakin besar yang kita korbankan, semakin besar yang kita keluarkan, maka Allah akan balas juga lebih besar lagi. Kalau 2.000 saja oleh Allah dibalas besar, apalagi 200 bukan begitu. Nah, ini makan kita kadang suka ngamalin zikir ketika pada sholat, ya, ketika koropak masih jauh, yang dibaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Makin mendekat ke keropak, zikirnya ganti, pakai baca astagfirullah, astagfirullah. Makin mendekat, makin busuk, pejamkan mata sambil duduk astagfirullah, astagfirullah. Sampai kata yang sebelumnya, lewatin aja, dia lagi istighfar, yang diganggu, lewat. Begitu udah lewat, ganti zikirnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Para hadirin jamaah yang berbahagia. Jadi kalau misalnya kita mampu dan bisa, silakan kita mengamalkan sedekah dan akan tentang harta yang Allah titipkan kita keluarkan di jalan Allah, insya Allah akan Allah ganti dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Terakhir, lalu apa sih kebaikan yang bisa kita dapatkan apabila kita menjadi orang yang dermawan? Apakah di dunia oleh Allah akan diganti? Apakah nanti tunggu datang di akhirat baru Allah ganti daripada sedekah yang kita keluarkan? Hadirin jamaah yang berbahagia. Untuk menjawab itu, ternyata daripada keutamaan sedekah, sedekah yang kita keluarkan itu jangan tunggu kebaikan yang akan kita rasakan di akhirat terlalu lama. Tapi sebelum datang di akhirat, di dunia pun sudah Allah kasih kebaikan. Sedikitnya ada 5 kebaikan yang akan dirasakan bagi orang yang sedekah. Apa saja tuh 5 kebahagiaan, 5 kebaikan yang dirasakan bagi orang pelaku sedekah atau menjadi orang yang dermawan. Yang pertama, ya, datang daripada Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, "Alla inna
membersihkan badan dan dosa. Ini juga bisa dirasakan ketika kita masih di dunia. Maka oleh karena itu firman Allah menyebutkan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Dua. Yang nomor ketiga, ternyata sedekah yang kita keluarkan itu seperti mana hadis Nabi yang tadi saya sebutkan, dafu mardokum bisedekah, menolak musibah dan penyakit bisa dengan jalan bersedekah. Yang nomor keempat, bisa menggembirakan orang miskin, dan pekerjaan yang paling utama adalah menggembirakan orang-orang yang beriman. Jadi ketika kita mampu memberi kepada orang lain, apalagi orang tersebut memang betul-betul membutuhkan daripada harta kita, maka maaf, ketenangan batin itu akan kita rasakan. Maka yang kita rasakan itu amat sangat luar biasa. Bisa mengembirakan orang lain, bisa membuat orang lain bisa menjadi orang sukses dan hebat, maka itu adalah satu buah kegembiraan yang ada dalam hati. Senang aja kalau misalnya bisa membantu orang lain. Nomor kelima, membawa berkah dalam harta dan kelapangan rezeki. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Dan apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya. Jadi di dunia sudah diganti apa belum? Di dunia sudah dibuktikan kebaikannya apa tidak? Insya Allah. Maka kita harus yakin. Lalu bagaimana ketika datang di akhirat? Kebaikan apa yang kita dapatkan kalau misalnya kita menjadi orang yang dermawan? Maka yang pertama, sedekah itu akan menjadi pelindung baginya daripada panasnya api neraka. Bahkan sedekah itu akan memperingankan hisab. Sedekah itu akan memberatkan timbangan. Sedekah itu akan memperlancar melewati shiratal mustaqim. Yang terakhir, sedekah itu akan menambah derajat ketika nanti kita masuk di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Intinya jangan jadi orang kikir, tapi harus jadi orang dermawan. Kedermawanan kita tidak taktor harus A, B, C, D, tapi sesuai dengan kemampuan kita. Kalau hari ini kita mampu bersedekah dari yang paling terkecil 2.000, maka kita harus mempunyai cita-cita untuk menaikkan sedekah kita. Levelnya naik jadi berapa? 5.000. Sudah terbiasa 5.000, ini contohnya dalam hal kaitan uang saja. Naik lagi sedekahnya 10.000. Sudah biasa 10.000, naikin lagi levelnya 20.000. Sudah terbiasa di angka 20.000, naikin lagi level kita di angka berapa? 50.000. Sudah di angka 50.000, naikin lagi di angka 100.000. Sudah di angka 100.000, naikin lagi di angka lebih besar. Artinya ketika kita sudah mencoba dan melakukan kebaikan, jangan kita berpuas diri dengan kebaikan yang menurut kita itu masih biasa-biasa saja. Tapi tingkatkan kebaikan kita bila perlu sekemampu kita. Mulai dari apa yang kita bisa. Insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dibukakan di maaf yang seluas-luasnya. Ya, siap Bib. Ya. Waduh. Tafadhol. Ini Para hadirin jamaah yang berbahagia. Jadi ada tambahan ilmu dari kita ya. Jadi semakin menambahkan kekuatan kita untuk menjadi pelaku sedekah. Insya Allah. Sedekahnya yang bagaimana? Yang untuk ukuran kita yang jelas-jelas saja lah, ya. Yang jelas saja. Jadi kalau misalnya kita bersedekah, yang paling bagus itu adalah daripada sedekah yang kita
kita bersedekah saja. Seperti ada orang yang meminta-minta atau ketika ada orang yang mengemis. Kalau memang kita niatnya untuk bersedekah, ya kita tidak berpikir-pikir apa yang penting kita mengeluarkan sedekah. Walaupun ternyata begitu ditangkap sama dinas sosial biasanya, ternyata ini punya mobil, ini punya itu. Dan di luar daripada itu, udah aja niat kita yang pertama, saya emang ngasih aja, sedekah aja. Cuman kalau memang kita sudah tahu bahwa orang itu ternyata bukan semata-mata untuk meminta, melainkan untuk menjadi hal kaitan pembisnis dan yang lainnya, maka lebih baik kita bersedekah kepada yang lain saja. Untuk kaitan Habib saya nggak mampu bisa jawab, yang mampu bisa jawab itu Habib saja, gitu kan. Nah itu saja mungkin ya. Nah, terus kata Habib, sedekah yang paling utama itu sedekah sama kiai sama ustaz. Wah, kalau itu pertanyaannya saya setuju banget. Jika maksudnya tadi atau juga jamaah, tentang kamu tadi bilang uang 10.000, apa 10.000 atau bagian 10.000 Ya. habis. Kita tuh kayak itu. Oh iya. Itu disebutnya berapa? Betul. Jangan terus. Keduanya ada. Ya. Ya cukup ya. Ya. Oh iya. Tadi sudah menjelaskan kebaikan dari sedekah. Tapi mungkin itu sedekah yang bersumber dari yang halal. Bagaimana kalau sumbernya itu sumber yang tidak halal? Allahut Tayyib. Baik. Sedekah itu pastikan bahwa yang kita keluarkan itu adalah dari harta yang murni halal dan diberikan kepada orang yang tepat menerimanya. Itu yang paling utama ya. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan harta daripada harta yang haram ya. Itu yang pertama. Tapi para hadirin jamaah yang berbahagia, dalam dunia praktik terkadang kan kita nggak tahu nih sumbangsi dari orang lain itu apakah memang ini dari harta yang halal, apakah dari harta yang haram. Yang jelas kita menerimanya saja. Yang mengetahui itu adalah orang yang memberi kan begitu. Cuman ketika dia memberi, itu tadi utamakan, pastikan bahwa yang kita berikan itu adalah benar-benar harta yang halal, supaya harta kita itu betul-betul nyata keberkahannya. Jangan sampai kita mengeluarkan dari harta yang haram sebagai rasa ini sebagai uang sial kan itu. Takutnya seperti ini, kalau misalnya air itu ya, air yang bisa kita pakai wudhu yang kurang dari 2 gelas ya, 1 ember air bersih, air suci, 1 tetes air kencing dicampurkan kepada ember yang bersih itu, kira-kira apa tetap jadi bersih apa jadi najis? Takutnya seperti itu. Jadi kita ingin membersihkan harta kita, tapi ternyata yang kita keluarkan itu bukan dari harta yang bersih, dari harta yang haram. Takutnya ketika datang ke satu tempat, contoh kecil saja, masjid atau pesantren, takutnya ya, tadinya masjid ini ramai, cuma apa ini masjidnya bagus jadi sepi gitu kan. Takutnya ya, karena Allah kan yang maha tahu. Intinya berusahalah kita untuk mengeluarkan sedekah daripada harta yang kita miliki bersumber dengan harta yang betul-betul halal. Insya Allah. Tapi kalau misalnya kita belajar, ya belajar membiasakan. Awalnya dari harta yang haram, tapi lama kelamaan ternyata dari kebaikan rezeki kebaikan sedekah yang kita keluarkan itu ternyata malah menjadi hidayah untuk kita. Silakan. Awalnya kita riya, karena kelamaan kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka riya tersebut oleh Allah dihilangkan, timbul keikhlasan. Begitupun kita awalnya belajar dari harta yang kita keluarkan itu dari harta-harta yang haram, karena keseringan kita mengeluarkan, bahkan didoakan, sehingga tersadarkan kepada diri kita sendiri, sehingga dalam praktek selanjutnya yang kita keluarkan adalah harta-harta yang halal. Insya Allah. Itu saja cukup ya. Dan ada manfaatnya, kurang lebihnya mau dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Artinya kita jangan berpuas diri hanya
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.